Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah dengan seizin Allah kita masih terus mencintai, merindukan dan menikmati kajian-kajian Al-Quran, khusus surat Al-Hasyr. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini semua tidak mungkin terjadi kecuali dengan seizin Allah, kecuali atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin kita bahas ayat ke-8 yang menggambarkan tentang kehidupan kaum muhajirin. Dan istilah muhajirin ini istilah langsung berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan-kemuliaan yang mereka miliki seperti yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Sehingga jika kita kaitkan dengan pelajaran al-wala al-bara yang ada di ayat 22 surat Al-Mujadilah, maka insya Allah kita siap mencintai mereka ataupun mengikuti jejak-jejak kehidupan mereka agar Allah menyatukan diri kita dengan mereka. Ya. Seperti yang disebut di At-Taubah ayat 100 ya. Lil fuqara'il muhajirin wal ansar. Ya. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan nanti ansarnya dibahas di ayat ke-9. Maka kita yang mungkin masih jauh derajatnya dengan mereka, atau prestasinya, ya tetap Allah beri peluang menjadi pengikut-pengikut mereka. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah menyamakan keutamaan yang mereka dapatkan. Ada keridhaan, ada surga, ada kesuksesan yang besar. Ya. Dzalikal fawzul azim. Ya, penting saya sampaikan seperti ini karena di dalam sejarahnya ya bahkan sejak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri ada mereka-mereka yang ya tidak suka ini dengan ya keberadaan muhajirin ya, dengan sepak terjangnya ya, sehingga berbagai macam sebutan diberikan kepada kaum muhajirin. Itulah pentingnya wala dan bara. Jadi di zaman itu saja, di zaman mereka masih hidup saja ada pembenci-pembenci mereka, ya,
apalagi ya, masanya sudah jauh meninggalkan kita, ya. Maka alangkah ruginya orang yang kesulitan ya, mencintai mereka. Jadi di zaman Rasulullah ada istilah Jalabibu Quraisy. Ya. Jalabibu Quraisy itu maksudnya muhajir. Ya. Jalabib itu dari kata jilbab. Ya. Ya, maksudnya adalah orang-orang kere Quraisy. Disebut kere karena mereka datang dari Makkah memang betul-betul nggak punya apa-apa. Ya. Betul-betul hanya punya baju yang di badan saja. Ya. Tapi di antara mereka kemudian ada yang berprestasi secara ekonomi. Nah, itu menimbulkan suasana-suasana cemburuan ya. Karena melihatnya tidak dari segi akidah, melihatnya cuma dari segi peluang ekonomi. Ya. Ada yang mengistilahkan dengan anjing-anjing Quraisy. Ya. Jadi ibaratnya anjing lagi kelaparan, dikasih makan, setelah dikasih makan, malah mencaplok orang yang ngasih makan. Ya, di zaman akhir ini ada yang mengistilahkan mereka itu dengan istilah lajiin. Ya, lajiin itu pengungsi, yang memang pengungsi. Ya. Tapi apa motivasi mengungsi mereka? Ini yang ingin ditonjolkan oleh Al-Quran. Ya. Jadi walaupun secara sosial memang tidak menguntungkan, ya hanyalah mungkin istilahnya disebut mengungsi lah, orang cari hidup dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya semuanya itu menjadi tertutupi karena visi dan misi hidup mereka. Ya. Visi dan misi hidup mereka adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanahu wa yansurunallaha wa rasulahu. Ya. Nah, inilah pelajaran penting di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Secara umum kaum muslimin ini memang bisa disebut orang-orang yang mustad'afun, ya. Orang-orang yang terlemahkan secara apa istilahnya struktural. Ya. Tapi selama orang-orang beriman ini ya, punya semangat ingin yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, meraih karunia dan keridhaan Allah dan seterusnya, insya Allah tetap kemuliaan bersama orang-orang beriman. Bagaimana dengan orang-orang yang menerima mereka? Maka diistilahkan dengan walladzina tabawwa'ud dar. Dan orang-orang yang berada di negeri, maksudnya negeri Madinah maksudnya ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Ya. Orang-orang yang menempati negeri itu ya, dan keimanan sebelum mereka. Sebelum kaum muhajirin itu sampai di Makkah. Ya. Jauh sebelum kaum muhajirin itu datang, mereka sudah menjadi kaum muslimin, menjadi pendukung Islam. Bahkan kalau kita baca sejarah ada Bai'ah Aqabah yang pertama, ada Bai'ah Aqabah kedua, itu semua isinya adalah orang-orang Ansor yang di ayat ini diistilahkan tabawwa'ud dara wal imana min qablihi.
Ya. Kata tabawwa'a itu di dalam Al-Quran akan banyak ibu-ibu temukan. Ya. Ya. Misalnya di Ali Imran itu ada ayat ittubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Walaqad bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyriku bihi syai'a. Walaqad bawwa'na bani Israil. Jadi disebut bawwa'a ya. Itu apabila menempati suatu tempat dengan penuh dengan penuh keeksisan ya. Dia betul-betul ingin berada di tempat itu ya, dan tidak akan berubah. Ya, itu namanya tabawwa'a. Ya. Begitu sudah berada di Jakarta, nggak berpikir lagi mau pindah ke Bandung apa kemana, itu disebut dengan tabawwa'a. Ya. Jadi siapa yang berada suatu tempat, dia menikmati tempat itu, dia sudah tidak berpikir lagi pindah dari tempat itu. Nah, itulah yang disebut dengan tabawwa. Jadi baik secara tempat maupun secara hati ya. Karena itu disebut walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qabli. Ya. Jadi ini penjelasan tentang kondisi muhajirin, dan yang ke-9 tentang kondisi ansor. Jadi sama-sama memiliki kemuliaan. Ya. Kemuliaannya apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya. Mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ut. Dan mereka tidak mendapatkan di dalam dada mereka ya, satu perasaan ya, perasaan hajat terhadap apa yang telah diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka betul-betul siap mengalah terhadap kepentingan diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah. Walaupun di dalam diri mereka sendiri ada satu kekurangan yang signifikan ya. Wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan bagi mereka yang terjaga rasa egois dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, sebagian ulama memberi judul dua ayat ini dengan istilah ya, karakteristik masyarakat yang Islam. Ya. Karakteristik karakter masyarakat Islami ini, betapapun ada satu perbedaan yang signifikan ya, wabil khusus dalam kehidupan sosialnya ya, pada akhirnya mereka semua menjadi orang-orang yang termuliakan ya di sisi Allah ya. Betapapun istilahnya yang satu mengalami kemiskinan yang sangat ekstrim ya, yang satu sebutlah kecukupan yang sangat ekstrim ya, tapi mereka bisa hidup berdampingan secara secara aman, secara
saling mencintai. Ya. Dari mana ini? Ya, ya inilah yang disebut dari tarbiyah Al-Quran. Aslinya manusia ini ya, adalah makhluk yang ya nggak jauh-jauh lah seperti kehidupan binatang pada umumnya. Ya. Dulu mungkin sering lihat tayangan-tayangan film kehidupan binatang ya, ya yang disebut dengan fauna ya. Itu ya secara umum semuanya mau menang sendiri, mau enak sendiri ya, nggak mau bagi-bagi ya. Permusuhan satu dengan yang lain, siapa yang paling kuat ya. Ya manusia aslinya seperti itu ya. Dan Allah katakan dan tidak mungkin manusia itu bisa ditumbuhkan hidup secara berbudaya kecuali dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca di surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kalau ada kelompok manusia yang bisa hidup ya secara budaya yang sangat tinggi ya, secara sosial yang sangat tinggi, itu karena peran Allah, artinya karena syariat-syariat Allah yang dilaksanakan ya, yang nggak bisa dibeli dengan berapapun harta yang kamu miliki untuk bisa menyatukan hati manusia. Tapi kalau mereka sama-sama kembali kepada Allah, ya, maka dengan mudah mereka hidup bersatukan. Ya. Jadi di surat Az-Zukhruf dikatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan manusia itu. Yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu katakan pegawai negeri, yang satu bisnis, yang satu macam-macam ya. Secara manusiawi perbedaan-perbedaan itu juga potensi konflik ya. Perbedaan kaya miskin ya. Perbedaan berpendidikan tidak berpendidikan ya. Perbedaan latar belakang, ada Jawanya, ada Sumatera Baratnya, ada Sundanya dan lain sebagainya, itu aslinya bagi manusia berpotensi perbedaan. Bagaimana yang sering kita lihat di negeri lain, ya, perbedaan warna kulit saja itu ya, bisa beda. Namun dengan Islam, ya, perbedaan-perbedaan itu bisa dilebur karena semuanya menjadi fokus menjadi hamba-hamba Allah. Ya. Ya. Memang kamu orang Filistin yang dijajah, kita nggak dijajah. Ya. Ya. Pada akhirnya betapapun mereka nan jauh di sana istilahnya, kita tetap mencintai mereka, kita tetap bersedia membantu mereka ya. Maka insya Allah menjadi sama-sama termuliakan di sisi Allah. Mereka punya peluang mati syahid yang tinggi ya. Sementara yang di Jakarta kesannya hidupnya aman-aman saja, tenang-tenang saja ya. Tapi ketika yang di Jakarta itu mampu mencintai saudara-saudaranya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gambaran ayat ini mereka menjadi sama-sama termuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, ayat ini memberi satu manhaj bagaimana agar kita kemudian disamakan oleh Allah, ya. Agar dibalik perbedaan sementara yang lain sudah termuliakan, ya. Muhajirin disebut fuqara, tapi Ansor nggak disebut fuqara, malah disebut tabawwa'ud dar. Ya, bahasa gampangnya tabawwa'ud dar ini yang sudah mapan hidupnya. Ya, gimana nggak mapan mereka, ya, dari kecil udah dari kakek moyangnya sudah ada di Madinah. Ya, wajar kalau tabawwa'ud dar, sudah mapan tinggal di Madinah. Ya. Ini salah satu perbedaan. Di sisi lain mereka diunggulkan oleh Allah karena yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu dan seterusnya. Ya. Dan ini juga yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, yang satu begitu gampangnya menghafal Quran 30 juz, yang satu ya Allah buru-buru 30 juz, 30 juga, ya. Ya, apa istilahnya, termehek-mehek, ya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan sering ada dalam kehidupan. Tapi Al-Quran mengatakan bisa jadi dua-duanya tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu hanya hafal juz 30, tidak mustahil kamu sama mulianya dengan mereka yang sudah hafal 30 juz. Karena kamu memiliki adab-adab bagaimana, ya, mengelola perbedaan-perbedaan sesama orang beriman. Ya. Perbedaan keilmuan, perbedaan ekonomi, perbedaan kedudukan dan lain sebagainya. Ya. Kalau dengan adab yang dicontohkan oleh Ansor ini, insya Allah, ya, kamu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di balik perbedaan itu. Karena itu penting kita memahami adab orang Ansor itu apa saja sehingga mereka ikut termuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama adabnya adalah yuhibbuna man hajara ilaihi. Ya. Kalau istilah kita ini sekarang apa? Mahabbatus salihin. Ya. Mencintai orang-orang yang soleh. Ya. Kata hajara ilaihim, ya, mahabbatus salihin, ya, apakah salihinnya yang mukhlisin atau yang shadiqin, ya, kamu bisa mencintai mereka betapapun, ya, kamu memiliki perbedaan dengan mereka, ya, insya Allah kamu di sisi Allah sudah disamakan, ya. Ya. Ya, jangankan dengan orang-orang soleh di zaman ini, ya, di zaman Rasulullah, seorang sahabat yang katakan hanya kelas istilahnya office boy, ya, cuma bagian bersih-bersih, tapi karena karena dia menunjukkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah sudah menjanjikan, anta ma'aman ahad, ya, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Istilahnya kamu akan bersama saya karena kau mencintai saya. Ya. Jadi pentingnya mahabbatus shalihin, terutama yang shalihinnya itu punya keunggulan, apakah keilmuannya, ibadahnya, keikhlasannya, pengorbanannya terhadap Islam. Ya. Maka jangan sampai kepada mereka, ya, biasa-biasa aja gitu. Cinta enggak, benci enggak. Biasa-biasa aja itu bisa merugikan diri orang beriman itu sendiri. Gimana mungkin kamu mau tahu ada orang yang soleh dengan keunggulan-keunggulannya biasa-biasa aja.
Memang siapa lagi yang ingin kamu cintai? Nah, ini kembali lagi masalah al-wala wal bara. Nah, wala itu mencintai siapa saja yang punya akses dengan Allah, semakin besar aksesnya, semakin tinggi wala. Sebaliknya, terhadap orang yang jauh dari Allah, apalagi musuh Allah, merangi Allah, di situ ada bara. Disinilah pentingnya kita memahami atau di dalam diri kita itu punya ya istilahnya itu semacam kalau kata itu semacam vocab ya, vocab ya. Orang-orang yang soleh. Jadi kita harus tahu ya, siapa orang-orang solihat ya, baik di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, tabi'at ya, sehingga kita ya punya gambaran ya. Betapa indahnya kalau saya bisa ketemu sebutlah sahabiyah yang yang disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang unggul ya, sebutlah misalnya Ummu Aiman yang walaupun hanyalah seorang istilah sekarang itu babysitter ya, tapi babysitter yang disebut oleh Rasulullah min ahlil jannah ya. Saat suaminya meninggal, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau menikah dengan ahlul jannah ya, maka Zaid bin Harithah lah yang mengajukan diri kemudian menikah. Ya, ini salah satunya karena memang kecintaannya terhadap keunggulannya adalah kecintaannya terhadap Al-Quran yang luar biasa. Ya. Ataupun orang-orang solihin, solihat yang ada di zaman ini ya, di tahun 2000-an ini, atau tahun 90-an, atau tahun 80-an ya. Ya, karena orang-orang kafir paham betul sisi ini ya. Sisi ini paham betul ya. Bahwa agar umat Islam ini tidak memiliki tidak memiliki nama-nama yang unggul secara kesolihan, secara keilmuan, secara ketakwaan. Maka mereka masuk dari perfilman. Maka tanpa disengaja dengan perfilman itu ya generasi ini kemudian ya vocab tokoh-tokohnya itu vocab nggak jelas semua ya. Tahu-tahu cinta kepada Superman. Padahal nggak ada itu Superman. Cinta kepada Spiderman. Padahal nggak ada manusia Spiderman di dalam kenyataannya. Itu karena filmnya begitu intensif, seakan-akan kayak bener ada gitu. Belum lagi tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh filmnya ya, yang si fulana lah, yang si fulan, yang dikejar-kejar tanda tangannya, yang dikejar-kejar fotonya, segala yang sampai segala rambutnya aja ingin ditiru, semuanya dilakukan ya. Ada penyanyi dari Inggris yang baru nanti November mau tampil di negeri ini, tiketnya sampai 6 juta. Dari sekarang udah juga ada habis tiketnya. Ya. Inilah kondisi umat ya. Makanya dari awal saya katakan di balik ini tidak ada lagi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ya. Kita bisa mencintai para ulama-ulama yang ada ya, apalagi yang sampai sudah mati syahid di jalan Allah ya. Sebutlah misalnya tokoh-tokoh Filistin, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah ya. Begitu rindunya kita bersama mereka ya, itulah yang disebut dengan mahabbatus shalihin ya.
Kalau insya Allah ini tidak termasuk mengkultuskan ya. Kalau ibu-ibu mungkin pernah banyak baca kehidupan ya, sebutlah kalangan solihat yang di 2000 inilah ya, sebutlah misalnya Ustazah Yayah rahimahullah ya. Kalau melihat tulisan-tulisannya begitu rindu mereka, begitu merindukan beliau itu satu saat bisa bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, begitulah orang-orang yang sudah bisa yuhibbuna ya, yuhibbuna salihin ya, atau yuhibbuna salihat ya. Apapun mereka itu sudah 14 abad yang lalu, tapi terasa kedekatan hati itu ya, begitu kuat, seakan-akan orang-orang yang dirindukan itu masih hidup bersama mereka. Ya. Kemudian sifat yang lain adalah wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ut. Ya. Ini terutama apabila orang yang solehahnya itu masih hidup bersamanya. Ya. Apa yang disebut dengan ikut bahagia apabila orang lain bahagia. Nah, ini merupakan akhlak yang sangat tinggi. Ya. Lihat saudaranya misalnya, Masya Allah, ya, udah tercukupi sandang, pangan, papan, kendaraan, ya, Masya Allah tercukupi semuanya. Dia ikut senang, ya, bersyukur, alhamdulillah, ya, ya, dengan segala perasaan yang ada, ya, ya. Maka itulah yang disebut dengan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Jadi, akhlak yang tidak baik yang bertentangan dengan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ya. Ketika melihat saudaranya punya satu prestasi tertentu misalnya ya, sebutlah secara ekonomi ya. Yang ada adalah boleh nih suatu saat saya minjem duitnya. Nah, ini sudah ya, fi sudurihim hajah namanya ya. Ya. Yang lebih jahat lagi ya, dari mana dia itu bisa punya harta ini harta itu ya. Mempertanyakan. Jadi mempertanyakan kemudian suudzon. Jangan-jangan dia dapat dari ini dari itu yang menurut dia nggak halal lah. Itu kalau dari segi ekonomi, mungkin dari segi prestasi ya. Jadi wala yajiduna fi sudurihim hajatan itu ya, ikut bahagia apabila ada orang beriman berprestasi. Ya. Sementara ada orang tertentu ya, sakit hati ketika ada orang lain berprestasi. Apakah prestasi popularitas, apakah prestasi lebih dipercaya umat, ya, dia nggak rela. Sehingga akibat ketidakrelaannya, ya, maka dia bikin ungkapan-ungkapan yang menyerang, yang menjelekkan, ya, ya. Sehingga mungkin kalau lihat di FB kita sering dengar Ustadz dengan kealimannya, dengan kesolehannya, dengan taqiyahnya, ya, tapi direndahkan dengan Ustadz pelawak misalnya, ya, ya. Ustadz ahli bid'ah lah macam-macam, ya. Ini semua tidak terlepas karena minimnya akhlak, ya, bahagia dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh hamba. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Kemudian yang ketiga ada akhlak wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Ya, siap
susah, siap kekurangan demi orang lain. Ya. Ini disebut dengan disebut dengan martabatul ukhuwah al-ulya. Ya. Siap kesulitan demi orang lain. Ya kan, ukhuwah itu kan ada, kalau ini disebut dengan sebagai adabul ukhuwah, ya, maka dimulai dengan salamatus sadri. Ya, dimulai dengan pentingnya menjadi orang beriman, ya kalau belum bisa tinggi minimal jadilah yang netral, benci enggak, cinta enggak. Ya, walaupun ini juga masih belum bagus, tapi jauh lebih baik daripada yang hasud, yang membenci dan lain sebagainya. Kemudian itu yang disebut dengan salimus sadri, ya. Kemudian meningkat menjadi mahabbah, ya, mencintai. Kemudian yang tertinggi adalah al-ithar, ya, mementingkan orang lain, ya, betapapun dirinya berada dalam kekurangan ataupun kesulitan, ya, demi orang lain yang enak, ya. Sehingga dalam sirah itu terkenal sebuah peristiwa perang, ya. Ketika perang, di situ banyak para sahabat yang kelelahan ataupun luka-luka parah pada kehausan, ya. Tapi ketika diberikan air kepadanya, maka dia katakan, kasih saudara saya yang dulu, yang lain dulu. Kayaknya dia lebih haus daripada saya. Disandarkan ke yang kedua, kata yang kedua, kasih saudara saya yang ketiga itu, kayaknya dia lebih parah itu. Terus nggak berhenti-berhenti, semua mempersilahkan saudaranya. Ujung-ujung semua ngomong begitu. Begitu kembali yang ke awal tadi udah keburu syahid, ya. Kembali yang kedua juga syahid juga, semua hari mati syahid semua, ya. Mungkin kalau perhitungan secara realnya, ya jadi minum dah, ya. Demi ithar istilahnya, ya. Tapi pada akhirnya mereka meninggal selain syahid sudah termuliakan oleh sifat ithar, ya. Demi kenyamanan, demi kebahagiaan orang lain, dia siap, ya, harus mengalami situasi yang tidak nyaman bagi dirinya. Itulah yang disebut dengan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, ya. Kemudian yang keempat, wa may yuqashuha nafsihi, ya, menjadi orang yang selalu bisa mengendalikan, ya, jiwanya, ya. Jiwa yang memiliki kecenderungan asyuh, ya. Asyuh itu secara umum, ya, ingin menikmati sendiri, ya. Yang penting saya enak, orang lain bodoh amat, itu syuh, ya. Tapi ketika berhasil dijaga, maka dirubah. Yang penting orang lain enak dulu, biar saya belakangan. Kalau ketika sudah menjadi yuqashuha nafsihi, maka artinya dibalik. Ya, dari hasilnya adalah yang penting diri saya enak, orang lain bodoh amat. Ya. Kemudian dirubah menjadi yang penting orang lain dulu nikmat, saya belakangan. Nah, itu yang disebut dengan yuqashuha nafsihi. Ya. Secara umum yuqashuha nafsihi ini di dalam ayat rumah tangga, ya, itu 2 kali diulang oleh Allah. Ya. Artinya apa? Yuqashuha nafsihi dalam kehidupan rumah tangga itu lebih dikuatkan oleh Allah. Ya. Apakah yang bisa kita baca di 128 surat An-Nisa, wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apakah yang ada di surat, ya, di surat At-Taghabun, ya,
ayat 16 ya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi pentingnya kehidupan rumah tangga ya. Suami selalu berpikir bagaimana yang penting keluarga dulu nih, istri anak-anak dulu yang penting enak dulu ya. Saya belakangan. Sebaliknya istri juga berpikir seperti itu. Gimana suami dulu yang enak. Ya. Itu baru namanya yuqasyuha nafsi. Ya. Maka bertentangan dengan yuqasyuha nafsi malah dimanfaatin. Ya. Walaupun kalau memang begitu ya sabar. Ya. Seorang istri misalnya, wah kebetulan nih suami saya orangnya malahan perhatian. Ya udah, nikmati aja terus ya. Salah sendiri ngapa jadi orang yang yuqasyuha nafsi ya. Jadi sementara pasangannya bodo amat ya. Tapi harus satu dengan yang lain saling berusaha yuqasyuha nafsi ya. Nggak boleh juga kemudian ngambek ya. Kayaknya suami ini orangnya ya, nggak mau tahu deh, yang penting dirinya aja enak misalnya. Ya udah saya berubah, jangan juga begitu ya. Jadi yang terbaik yuqasyuha nafsi itu saling ya. Ya kalau nggak bisa saling ya sudah. Ya, bersabarlah ketika kamu harus menanggung sendiri, berada dalam yuqasyuha nafsi. Ya. Berakhlak ingin orang lain dulu yang enak ya. Apakah istilahnya mengalah, apakah istilahnya mengedepankan ya orang lain, wabil khusus ketika itu berada di wabil khusus ketika bersama pasangan ya. Maka Allah menjamin manusia-manusia seperti ini adalah faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Begitulah ya kemuliaan manusia ketika ditarbiyah oleh Al-Quran. Karena itu kita harus harus niatkan ya apa saja yang kita lakukan untuk Al-Quran ini, apalagi tilawah, apalagi menghafal, apalagi murojaah, termasuk lagi kajian seperti ini. Niatkan agar Allah menolong diri kita bisa menjadi manusia-manusia seperti ya di Al-Quran ini secara umum ataupun secara khusus seperti yang kita baca ini. Ya, karena kalau melihat realita kehidupan, mungkin kita mengatakan apa iya ya ada orang bisa seperti ini ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang terkadang ya, ada sebagian orang yang saking senangnya bantu orang ya. Betapapun terkadang dia harus meminjam ya uang dari orang lain yang mungkin menurut orang lain ya Allah maksain banget sih ya minjem uang hanya untuk menolong orang lain. Itulah yang disebut dengan walau kana bihim khasasah ya. Adapun secara fikih ya salah satunya sah saja kalau kamu punya bayangan nanti saya bisa mengembalikan. Ada bayangan jadi rezeki dari sini saya bisa mengembalikan. Tapi jangan coba tentukan kalau dia tidak punya bayangan, udahlah pokoknya minjem aja untuk nolong orang lain. Ya, itu bertentangan dengan akhlak yang lain. Ya, tulqu biaidikum tahluka, dengan kamu membuat dirimu sengsara. Ya, padahal kamu tidak punya modal untuk bisa menjaga dirimu. Maka insya Allah ketika semua bentuk-bentuk interaksi kita dengan Al-Quran menjadi terpadu, ya, insya Allah apa yang sering dinyinyirkan oleh sebagian orang itu akan terjawab.
Kadang orang lihat orang yang ngaji melulu, istilahnya Ramadan ini bawaannya ingin hatam melulu, ya kadang dinyinyirin. Tapi orang yang nggak ngapa-ngapain malah nggak ada komentar apa-apa. Ya. Katakan betul, memang ngaji cepet-cepet banget sih, pengen hatam banget, nggak ada tadaburnya, nggak ada apa. Iya memang itu satu kekurangan. Ya. Tapi siapa yang tahu ternyata di sisi Allah orang yang ngaji terus ini dia meniatkan tilawahnya itu agar hatinya lebih lunak, jiwanya lebih bersih sehingga ketika mengkaji ayat-ayat ini dia lebih memiliki kesiapan yang lebih untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena jiwanya sudah disiram sekian banyak dengan ayat-ayat Allah. Ya. Yang hafal kadang dinyinyirin juga, dia cuma hafal doang kayak kaset, ya, tapi nggak paham dan seterusnya. Ya. Kamu meremehkan orang yang telah tidak mustahil di sisi Allah, itu orang yang sangat mulia. Karena untuk bisa hafal itu pasti butuh kesabaran, ya, butuh keistiqomahan. Ya. Siapa tahu di sisi Allah di balik hafalannya itu dia meniatkan, ya, meniatkan dengan hafalannya, merencanakan dengan hafalannya itu, ya, kemampuan-kemampuan untuk melaksanakan ayat-ayat seperti ini. Niatnya, usahanya itu semua sudah menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal sudah tercatat, minimal sudah seperti ayat ke-8 disebut shadiqun, orang yang betul-betul jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang-orang yang yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Ya. Baik, kemudian ayat yang ke-10, ya. Ayat ke-10 ini adalah orang-orang yang pasca, ya, generasi ketiga, ya, adalah generasi fuqara, generasi, ya, Ansor, ya. Kemudian generasi, ya, apakah tabi'in, ya, tabi'in khusus kita yang sudah lama terpaut dengan mereka 14 abad yang lalu, ya. Maka ketika kita berada dalam posisi, ya, kelompok yang jauh mim ba'dihim, ya, selain tadi yang mencintai mereka dan seterusnya, ya, maka tunjukkan kecintaanmu kepada mereka, ya, tunjukkan ghibtahmu kepada mereka, ya, ghibtah itu tadi, ya, ikut bahagia atas kebahagiaan saudaranya yang beriman, ya, tanpa ada kebencian, tanpa berharap, ya, kenikmatan itu hilang dan seterusnya. Tunjukkan apa? Tunjukkan dengan doa. Doanya apa? Rabbana ighfir lana. Ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami secara iman. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Agar kita, ya, bisa di sisi Allah memiliki kesetaraan dengan kelompok fuqara muhajirin, fuqara kelompok alladzina tabawwa'ud dar. Ya. Yaitu dengan doa ini. Ya. Ya. Ya, kalau secara teori, ya, apa sih susahnya doa begini? Ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Terus sekali lagi kalau nggak ada rasa wala, ya, nggak ada rasa mahabbah dengan mereka, memang tidak mustahil, ya, ya, doa-doa seperti ini nggak keluar betapapun mudahnya, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya. Dan ini menjadi diperintahkan oleh Allah, ya, di balik
fadilahnya. Kalau melihat fadilahnya, masa kalau ngomong begini aja berarti kita termasuk yang sudah termuliakan di sisi Allah. Karena ayatnya pakai wa kan, walladzina ja'u, dan orang-orang. Berarti nyambung dengan ayat ke-8, 9, 10. Jadi ini masuk kelompok yang ketiga. Ya. Ya, tadi agar hidup kita ini secara keimanan, secara kesolihan, ya, secara ketakwaan, istilahnya bersanad dengan mereka, ya, nyambung dengan mereka. Nah, karena itu ketika doa-doa seperti ini lebih tersemangati, ya, untuk keluar dari mulut ini, ya, apabila kita banyak tahu tentang kehidupan orang-orang soleh terdahulu, maka sungguhnya mempelajari kehidupan orang-orang soleh terdahulu itu menjadi suatu keharusan bagi setiap orang-orang beriman. Bukankah Al-Quran itu sendiri juga beri isyarat seperti itu? Ya, Al-Quran sendiri beri isyarat pentingnya hidupmu, ya, nyambung dengan siapa? Dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan semua yang disebut oleh Al-Quran. Sehingga Allah perlu mengatakan, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang sudah terbukti mendapat hidayah dari Allah. Maka kamu ikuti hidayah apa saja yang telah dimiliki oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Soleh, oleh Nabi Hud, dan lain sebagainya. Ya. Maka orang-orang setelah Rasulullah SAW sungguhnya termasuk orang-orang yang alladzina sabaquna bil iman. Ya. Dan para ulama yang sangat ngeh terhadap tema ini, ya, tema alladzina sabaquna bil iman, maka tidak sedikit di antara mereka itu yang menghasilkan tulisan berjilid-jilid besar, ya. Ya, kalau Ibu pernah lihat aja, kalau belum baca minimal lihatlah, ya. Kitab namanya Syiar A'lamin Nubala. Ya. Syiar artinya biografi, a'lam nama-nama, nubala orang-orang yang sukses, ya. Dari sahabat, tabi'in, semua ada di situ. Ya. Ya. Ya, satu jilidnya mungkin bisa 500 halaman, dia ada 23 jilid. Ya, pokoknya semua orang berprestasi di situ, semua ditulis. Ya. Ada namanya kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Isobah cuma paling 3 jilid, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Syiar A'lamin Nubala tulisan Az-Zahabi, ya. Ini tidak terlepas dari, ya, mengenal alladzina sabaquna bil iman, ya. Termasuk tidak kalah pentingnya orang-orang yang, ya, mungkin di abad 20 orang terhidup tahun 18-an, ya. Ya. Jadi kalau Ibu mengikuti kondisi di Turki saat ini yang mungkin secara politik, ya, ya agak menggembirakan lah, ya, bagaimana nilai-nilai Islam masih hidup, ya. Ya. Bahkan Hagia Sophia yang sudah 88 tahun cuma dijadikan museum tahun ini, kemudian dijadikan, ya, kembali tempat sholat, ya, untuk tahun ini, untuk tahun pertama diadakan tarawih, ya. Intinya Turki pernah mengalami kondisi sekularisasi yang sangat kuat, ya. Ya. Nah, ini tidak terlepas dari seorang ulama yang disebut dengan Badi'uz Zaman Sa'id An-Nawrasi, ya, yang katakan 50 tahun sebelum khilafah dihancurkan, ya, beliau sudah melihat bayang-bayang ke arah sana, ya. Sehingga beliau
melakukan sebuah gerakan dakwah yang luar biasa, bahkan sampai mengantarkannya kepada syahid di jalan Allah, ya. Sebuah gerakan yang beliau istilahkan dengan nurul Quran, cahaya Al-Quran. Ya. Ya, asli Turki tapi kakek moyangnya itu nyambung ke Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Jadi betapapun di zamannya seperti tidak ada hasilnya, tidak kelihatan hasilnya, tapi sebuah perjuangan pasti akan selalu bersifat estafet. Ya. Terputus dengan fulan, dilanjutkan oleh si fulan, dan begitulah seterusnya. Ya, apabila kondisi Turki saat ini, ya, saya katakan lebih membahagiakan daripada dunia Islam yang lain, ya, karena tidak terlepas dari orang soleh yang pernah ada pada tahun 18 sekian, ya, menjelang dihancurkannya khilafah Islamiyah. Ya, itulah contoh-contoh sabaquna bil iman yang hidup belakangan ini, yang ya, kita tahu sistem kekufuran memang mencoba untuk merubah besar-besaran, ya, bahwa orang-orang seperti ini harus dikesankan membahayakan, dikesankan radikal, dikesankan macam-macam, sampai akhirnya orang nyebut namanya aja takut, ya. Ya. Sampai sekedar nyebut Said Qutb, nyebut Al-Banna, orang menjadi takut. Ya. Ini tidak terlepas by design, nggak mungkin lah, ya, terjadi begitu saja. Ya. Padahal bolehlah kehidupan mereka diukur secara Al-Quran, diukur secara Sunnah. Ya. Mereka lah orang-orang yang betul-betul melaksanakan. Ya. Ya. Tapi bagaimana orang-orang seperti ini, ya, dengan kondisi zaman yang seperti ini juga mengantarkan orang-orang beriman, ada yang sampai betul-betul nggak mengenalnya, ya. Alhamdulillah, ya, kemudian mengenal orang-orang yang andai kata nggak kenal juga nggak apa-apa, misalnya, ya, apakah tokoh-tokoh yang ada di negeri ini, ya, ya nggak perlu saya sebutkan, ya, ya apa Ibu Fulana, apa tokoh Fulan, sebetulnya kalau nggak kenal banget mah nggak apa-apa, ya. Nggak kenal dengan orang-orang yang sabaquna bil iman, ya, itu pasti ada dampak yang kurang bagus, ya. Kemudian yang kedua, ciri khas orang-orang yang alladzina ja'u min ba'dihim ini selalu berhati bersih dengan sesama orang beriman, ya. Dan untuk bisa seperti itu, Allah pun menyuruh berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ini ada ghil terhadap, ada kondisi yang tidak sehat, ya. Apakah susah maafkan, apakah membenci, apakah menuduh dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Maka bisa dibayangkan, ya, ketika kaum muslimin ini hidupnya, ya, seperti di 3 ayat ini, ya. Ya, inilah tujuan Al-Quran umat itu, salah satunya ini, ya. Ya, menghafal, tilawah itu sarana, ya, sarana untuk mengantarkan ke sini, ya. Ya, kalau dilupakan ini salah satu tujuannya, memang terkesan apa sih Quran dibaca-baca mulu, dihafal-hafal mulu, padahal niatnya adalah agar bisa terproses seperti di ayat ini, ya. Maka di ayat 10 bagaimana harus bisa terkonek dengan senior-seniornya ini, sehingga secara otomatis yang hidup sekarang ini jadi punya semacam manhaj, ya, punya konsep yang jelas bagaimana hidup secara sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah di seluruh Al-Quran ini, wabil khusus di surat Al-Hasyr ini. Demikian jamaah rahimakumullah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.